Hai, kami kelompok 4 akan menyampaikan tentang materi, silabus, RPP, dan proses pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTS dan kelas 10 MA. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Indra dan Hilma, yang kedua akan disampaikan oleh Fajar, yang ketiga akan disampaikan oleh Bu Wita, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Dian Al-Fatihah. A. Materi pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS kelas 7. Rincian materi pelajaran Al-Quran Hadis di MTS kelas 7 semester 1 dan 2 berdasarkan kurikulum 2013, diantaranya bab 1, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. A. Pengertian Al-Quran Hadis. B. Keistimewaan Al-Quran. C. Hadis warisan Rasulullah. D. Fungsi Al-Quran dan Hadis. Bab kedua, kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah. Ini menjadi terbagi dua bagian, yaitu A. Kebesaran Allah terlihat di alam semesta. B. Isi kandungan surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Gitu ya. Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu terkait silabus ya. Bahwasanya silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar ringkasan atau pokok isi atau materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu membahas terkait silabus Al-Quran Hadis pada kelas 7 MTS ya. Melihat kompetensi dasarnya itu apa aja? Yang pertama, menerima Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia, menerima kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai surat As-Sam ayat 1-10 dan surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Proses pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS kelas 7 dan MA kelas 10 memiliki 3 langkah, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga bentuk-bentuk evaluasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan bentuk-bentuk evaluasi. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Menurut Rasikh dalam jurnalnya, perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, serta alat atau media apa saja yang diperlukan. Yang kedua, ada pelaksanaan pembelajaran. Menurut Rasikh juga, pelaksanaan pembelajaran Kurdis dalam kurtilas yang berbasis karakter dan kompetensi seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sehingga dalam penerapannya menggunakan pendekatan tematik integratif dengan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan transdisipliner. Yang ketiga, ada bentuk-bentuk evaluasi. Menurut Rasikh juga, evaluasi pembelajaran merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam setiap pembelajaran. Hal ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup nilai otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Baik, mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.